dan juga Ustadz dan Ustadzah sekalian, kiranya kita perlu untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan di antara nikmat tersebut adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua, bisa bertemu, untuk kita berdiskusi dan juga mengambil ilmu terkait dengan pendidikan karakter nabawiyah yang merupakan salah satu rentetan dari pertemuan kita sebelumnya, baik secara offline dan juga secara online. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir dari 3 sesi yang sudah kita coba jalankan sebelumnya. Dan insya Allah di pertemuan ini kita menghadirkan format yang sama. Kita akan menyampaikan pertanyaan, atau dari Ustadz dan Ustadzah sekalian bisa nanti menyampaikan pertanyaan baik secara tulisan atau secara lisan. Insya Allah akan diberikan penjelasan atau paparannya oleh guru kita Ustadz Abdul Khalik Hafizahullah. Dan sebelum memulai bertanya jawab, insya Allah kita akan mendengarkan terlebih dahulu refresh atau penguatan kembali dari Ustadz Abdul Khalik terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan. Kepada Ustadz Abdul Khalik, kami persilakan. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Ustaz dan Ustazah semuanya, bagaimana warahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis melalui media sosial ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya dalam majelis ini, sehingga kita bisa mendapatkan faedah terutama yang kita manfaatkan untuk mendidik anak-anak kita, yaitu agar anak-anak kita betul-betul seperti yang kita harapkan, anak-anak yang soleh untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang muslih, yaitu anak-anak yang bermanfaat bagi umat ini sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai refresh saja, ya, sebagai refresh, atau bisa dikatakan mengulang saja materi yang sebelumnya untuk pengingat, ya, yaitu terkait dengan masalah perkembangan 3 karakter, ya, tentang perkembangan 3 karakter, yang mana 3 karakter ini sebenarnya itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya, 3 karakter ini sebenarnya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi ketiga karakter itu tumbuh bersama-sama, ya, yaitu karakter iman, ya, itu tumbuh sebagaimana mengikuti fitrahnya. Terus kemudian karakter belajar itu juga tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Kemudian karakter bakat juga tumbuh sesuai fitrahnya. Karakter ini tumbuh bersama-sama, bukan ketika masa emas karakter iman itu berarti karakter belajar dan bakat nggak tumbuh. Kita bisa perhatikan grafik itu, ya, semuanya tumbuh, cuma masing-masing memiliki masa emas, ya. Jadi masing-masing memiliki masa emas.
0 sampai 7 tahun itu masa pertumbuhan karakter iman. Jadi ada pertumbuhan yang sangat signifikan, pertumbuhan yang besar sekali, yang kuat sekali pada karakter keimanan. Namun demikian karakter belajar dan karakter bakat tetap tumbuh. Namun pertumbuhannya tidak sebagaimana secepat pertumbuhan karakter iman. Ini. Ya. Kemudian masa emas karakter belajar itu 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Ini bukan berarti karakter iman sudah nggak tumbuh. Karakter iman tetap tumbuh, ya. Tetapi pertumbuhan yang paling signifikan, yang melonjak pertumbuhannya itu adalah pada karakter belajar. Ya, pada karakter belajar. Nah, adapun karakter bakat tetap tumbuh juga, ya tetap tumbuh juga. Ya, jadi karakter bakat tetap tumbuh juga. Nih, jadi ini yang perlu kita perhatikan dengan adanya grafik ini. Nah, kemudian ketika 10 tahun, karakter iman diharapkan sudah tumbuh, terus kemudian karakter belajar sudah tumbuh. Nah, karakter iman dan karakter belajar itu pertumbuhnya mulai standar. Ya, mulai standar. Nah, ketika 10 tahun ini terjadi lonjakan pertumbuhan, yaitu pada karakter bakat. Ya, pada karakter bakat ini melonjak. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa masa-masa pertumbuhan karakter iman itu adalah 0 sampai 7, masa-masa karakter belajar 7 sampai 10, masa-masa karakter bakat itu 10 sampai balik. Nah, ini bisa dikatakan bahwa pada masa 0 sampai 7 itu adalah pendidikannya menggunakan bahasa hati. 0 sampai 7 itu menggunakan bahasa hati. Karena ini masa-masa penumbuhan keimanan atau mahabbah itu menggunakan bahasa hati. Sehingga apapun yang anak lakukan, maka kita fasilitasi selama tidak berbahaya bagi dirinya, orang lain, dan kita mampu. Ya, tanpa ada namanya pengarahan secara lisan, ya pengarahan secara lisan, kemudian tanpa adanya kemarahan, ya karena apa anak belum tamyiz, dijelaskan pun nggak akan paham. Nah, terus kemudian 7 sampai 10, ya 7 sampai 10 itu penumbuhan akal, ya. Ini bersamaan dengan karakter belajar sehingga ketika anak bersalah sudah mulai ditegur, dinasihati lisan, tapi dengan penuh kelembutan, tanpa adanya celaan, kemarahan, wajah cemberut, atau apalagi dengan hukuman. Ini itu 7 sampai 10. Karena ini akal yang ditumbuhkan. Jadi yang pertama iman, ini ilmu di akal. Yang pertama hati, ini akal. Kemudian 10 tahun sampai balik, ini ke fisik sekarang. Jadi anak-anak sudah mulai kuat, ya, sudah mulai kuat. Dan bahasa yang dominan pada 10 tahun sampai balik adalah bahasa tangan, bahasa ketegasan. Dan ini diterapkan jika bahasa hati dan bahasa akal sudah tuntas sebelumnya. Keimanan sudah tumbuh, karakter belajar sudah tumbuh, maka dengan bahasa tangan untuk meningkatkan amalnya, terutama terkait dengan bakat, maka anak akan selalu tumbuh, tidak tersakiti. Namun kalau karakter iman belum tumbuh, belajar belum tumbuh, usianya sudah 10 tahun, maka diulang kembali. Ya, ada pengulangan. Ya, ada pengulangan metode yaitu masih menggunakan bahasa hati. Nah, karena apa? Karena imannya belum tumbuh. Baru kemudian nanti bahasa lisan dan baru kemudian tangan. Nah, ini fase perkembangan demikian sehingga kalau kita perhatikan ya bahwa tiga karakter ini tuh tumbuh bersama-sama. Ya, tumbuh bersama-sama. 0 sampai 7 tahun dilihat perkembangannya. Ya. Diharapkan karakter iman itu melonjak. Nah, pertumbuhannya itu melonjak. Sedangkan karakter belajar dan bakat mungkin masih standar. Ini adalah hari yang wajar. Jangan kita paksakan anak sebelum 7 tahun itu sudah diarahkan harus ketemu bakatnya, harus menjadi pembelajar yang tangguh dengan bernalar. Dia kesulitan karena fase tamyiz itu dimulai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 10 tahun, ya, maka karakter iman sudah tumbuh, karakter belajar tumbuh, sedangkan bakat baru akan dikuatkan.
Nih, baru akan dikuatkan. Nah ini menunjukkan bahwa semuanya itu tumbuh, cuma ada masa-masa emasnya. Maka anak usia 10 tahun itu bakat dijuruskan, apa namanya, bakat seharusnya ditemukan dan mulai dijuruskan karena sudah mulai bakat itu tumbuh pesat. Ya, sehingga balik diharapkan tiga karakter itu tumbuh semuanya. Baik karakter iman, belajar maupun bakat sudah tumbuh semuanya. Dan terus sampai usia lanjut nanti juga akan tumbuh seterusnya. Nah ini gambaran tentang tiga karakter terkait dengan masa-masa pertumbuhan sesuai dengan karakter perkembangan. Nah ini sekilas tentang fase pertumbuhan. Adapun jika sudah terlanjur, ya, ini kaidah lagi terkait dengan permasalahan anak. Kemarin sudah kita bahas ada 5 kondisi anak. Ada 5 kondisi anak. Yang mana kondisi itu merupakan kondisi dari 3 jiwa. Iman, ilmu, dan amal. Hati, akal, dan fisik. Nah, karakter iman itu penumbuhannya dengan bahasa hati. Itu fasenya 0 sampai 7 tahun tadi. Sedangkan karakter belajar yang terkait dengan ilmu itu menggunakan bahasa lisan. Sedangkan karakter bakat yang terkait dengan amal itu menggunakan bahasa tangan. Nah, ini metode penanganannya 3 ini. Jadi sekali lagi, inilah 3 metode pendidikan. Entah mulai dari 0 sampai 7 tahun, 0 sampai balik, ya anak-anak mengikuti fasenya maupun yang sudah terlanjur besar. Metodenya sama. Yang terjadi hanya pengulangan saja. Nah, langkah pelajaran ini harus urut dari iman, ilmu, amal. Jika tahap sebelumnya belum tuntas, maka tahap berikutnya tidak akan tumbuh sempurna. Jadi prioritas utamanya adalah di iman dulu, baru hati, baru kemudian amal. Fitrah anak akan terluka jika alur mendidiknya tidak urut dari awal. Ini akan terluka. Ini. Nah, sedangkan 5 kondisi kemarin sudah kita bahas, ya. Dan sebagian besar masalah hati anak itu adalah karena masalah apa namanya itu masalah anak itu sebagian besar ditangani dengan bahasa hati, ya, dengan bahasa hati. Nah, baik, sekarang kita perhatikan jika salah tindakan terhadap permasalahan anak apa yang terjadi. Ya, jika salah tindakan. Nah, makanya 3 metode tadi, baik menggunakan bahasa tangan, bahasa lisan maupun bahasa hati, itu kita dalam menangani anak harus memilih salah satu. Ya, memilih salah satu disesuaikan dengan kondisi anaknya, apakah iman, ilmu, ataukah amal yang bermasalah. Ini perlu kita perhatikan sehingga kalau kita salah memberikan metode, anak akan menjadi lebih parah, ya. Atau bisa dikatakan anak mengalami penyakit psikologis. Obatnya hanya 3, yaitu dengan tegasan, dengan bahasa tangan, dengan bahasa lisan, dan bahasa hati. Ternyata obat yang kita berikan pada anak tersebut salah, bisa jadi penyakitnya menjadi lebih parah. Maka kita perlu memperhatikan hal ini, ya, bahwa penyakit hati anak itu harus kita perhatikan kondisinya, ya, yang tadi disebutkan ada 5 kondisi. Jadi jika kondisinya demikian, maka menggunakan bahasa tangan. Yaitu anak sudah baik, anak ini sudah baik, kemudian sudah berilmu dan biasanya rajin sholat, tiba-tiba nggak sholat, maka kita bisa menggunakan bahasa tangan. Ini terjadi pada Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk dan Mu'adz bin Jabal yang mengimami surat dengan surat yang panjang. Ya. Nah, jadi bentar, ini saya bisa ulang kembali, ya. 5 kondisi anak, ya, yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, bahwa metode mendidik harus sesuai dengan kondisi jiwa masing-masing. Jika tidak sesuai, maka akan dapat melukai jiwa. Bahwa fisik ya dengan bahasa tangan, akal dengan bahasa lisan, dan hati dengan bahasa hati. Gak bisa ditukar-tukar.
Nah, ini tadi 5 kondisi anak. Ini mirip kasus yang masalah yang terjadi pada Ka'ab bin Malik dan Mu'adz bin Jabal yang mengemami dengan surat panjang, yaitu dengan bahasa tangan. Kemudian kondisi yang kedua, yaitu sudah beriman tapi belum berilmu, sehingga amalannya masih salah. Ini terjadi pada Arab Badui yang kencing di masjid, sudah ingin ke masjid, ingin ibadah, tapi ternyata kencing di masjid. Terjadi pada Muawiyah bin Al-Hakam, ya, yang sudah beriman, ikut sholat, ikut makmum, tapi ternyata ada orang bersin, dia mengatakan ya kamu dengan keras dan bicara ketika sholat. Maka ini menggunakan bahasa lisan. Karena apa? Terkait dengan ilmu. Ya, terkait dengan ilmu. Sudah beriman tapi belum berilmu, dia menggunakan bahasa lisan. Jadi bahasa lisan itu bahasa akal. Bahasa lisan yang bersyarat, bahasa lisan yang berlogika, itu adalah bahasa akal. Kemudian kondisi yang ketiga, sama sekali belum beriman. Belum berilmu dan belum beramal dengan amalan soleh. Ini terjadi pada Sumamah bin Usal yang diikat di yang masjid, kemudian orang yang diberi kambing 1 lembah, kemudian Arab Badui yang menarik leher beliau sampai beliau tersekik dan bekas tarikannya di pundak beliau, maka kita pakai prioritas yang paling bawah adalah dengan hati. Kemudian berikutnya, sudah berilmu dan dia pintar untuk mempraktekkan tapi belum beriman. Ya, sudah pintar secara sholat, sudah prakteknya juga ketika mau ujian dites secara gerakan-gerakannya pas, tapi dia nggak mau mengamalkan. Ini berarti kita pakai prioritas yang paling bawah adalah dengan bahasa hati. Kemudian kondisi yang terakhir, sudah berilmu tapi amalannya masih salah, tapi dia belum sadar, belum ada kesadaran, maka pakai prioritas yaitu menggunakan bahasa hati. Jadi banyak yang menggunakan bahasa hati. Jadi ketika ada yang bermasalah, kemudian ada hatinya didahulukan. Jadi yang paling bawah itu yang diprioritaskan. Nah, maka bisa kita katakan salah tindakan akan bisa memperparah kondisi anak. Maka metode mendidik itu, jika untuk mengatasi permasalahan hati ternyata menggunakan bahasa lisan, maka hati itu bisa terlukai. Bisa terlukai. Bisa dikatakan selembut-lembutnya bahasa akal untuk mendidik hati, maka hati akan bisa terlukai. Selembut-lembutnya. Contoh misal ini, ada anak permasalahannya luka, ya, muncul dendam, hutang pengasuhannya luar biasa, ya, sehingga dia membenci orang tuanya, sehingga dia akhirnya nggak mau sholat. Padahal ilmunya sudah luar biasa, Masya Allah. Dia mungkin lulusan dari pesantren atau dari sekolah Islam. Nah, kemudian seandainya dengan kondisi seperti tadi, kita dudukkan dia, kemudian kita omongi. Nah, ini bahasa lisan yang digunakan untuk hati, lembut sekali. Nah, nanti kalau kamu sholat kan pahalanya buat kamu sendiri, ya, bukan untuk Abi. Nanti kalau dapat pahala, dapat keberkahan, kamu yang dapat nanti sendiri, akan dapat dengan keberkahan itu. Kan kamu sudah bisa sholat, ya, kamu sudah hafal semua bacaan sholat, sudah dilatih oleh ustadz-ustadz. Nah, maka tidak ada alasan kalau kamu nggak sholat. Ini bahasa selembut ini itu masuk bahasa akal. Nah, kalau ini digunakan untuk anak yang kesadarannya belum tumbuh, anak itu pakai sakit hati akan mengatakan, wah ini Umi atau Abi banyak ngomong. Ini ya, atau mungkin dalam hati mengatakan sudah tahu, saya sudah khatam, saya kan lulusan pesantren, sudah mondok 7 tahun, contoh seperti itu. Nah, maka dengan bahasa tadi ternyata bisa melukai, walaupun lembut, karena itu bahasa bersyarat. Ya. Nah, kalau bahasa lisan yang digunakan untuk hati benar-benar itu masuk ke dalam bahasa hati, yaitu bahasa lisan yang tidak bersyarat. Ya, contoh memuji, kemudian mengapresiasi, ya, kemudian memotivasi, yang motivasi itu tidak menyalahkan dia. Nah, ini perlu kita perhatikan hal seperti itu. Dan ini sering kita melakukan hal ini. Karena apa? Permasalahan kesadaran anak, kita sering pakainya tulisan sama tangan.
Padahal keduanya itu bisa melukai. Bahkan selembut-lembutnya lisan saja bisa melukai hati anak. Apalagi menangani masalah hati ini dengan menggunakan tangan. Ya, dengan menggunakan tangan, itu apalagi. Ya, maka itu kondisinya akan lebih parah lagi. Jadi saya ulang lagi, ya ini pakai pakai lisan saja bisa melukai, apalagi menggunakan tangan. Bahasa tangan yang digunakan untuk mendidik hati, maka hati anak bisa patah. Bukan hanya sakit, bisa patah. Inilah yang akan memunculkan adanya hutang pengasuhan atau luka dalam pada kejiwaan anak. Maka kita perlu betul-betul mengenal kondisi anak-anak kita ketika bermasalah, apakah di hatinya, apakah di akalnya, apakah di fisiknya. Sehingga kita bisa menggunakan metode yang tepat untuk anak-anak kita, sehingga kondisinya tidak menjadi lebih parah. Ya, karena apa? Salah tindakan bisa memperparah kondisi anak. Nah, ini yang saya sampaikan ya, terkait dengan masalah apa namanya itu refresh ya, refresh tentang masalah ini, sehingga sekali lagi itu tadi adalah kaidah-kaidah recovery yang selalu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memperbaiki atau merecovery karakter anak-anak kita. Demikian Ustadz, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan refresh. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab dan sebagainya, dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Khalid. Jazakallah khairan dari refresh yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah eh, kita sama-sama mengingat Ustaz-Ustaz sekalian terkait dengan materi beliau dan juga ternyata ada slide baru lagi yang kita sama-sama baru lihat ya terkait dengan bagaimana karakter perkembangan yang ditampilkan oleh beliau dalam bentuk grafik. Semoga bisa lebih menambah dan melengkapi pemahaman kita terkait dengan karakter perkembangan. Dan di sini ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk di kami dan insya Allah uh, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya dari Ya, peserta yang akan hadir. Di sini dari Umu Karima dari Taman Saung Quran, beliau menanyakan sedikit bercerita dulu. Saya ya, sedang menjadi seorang koordinator pendidik dari yang fasilitator di PAUD. Ada salah seorang guru atau fasilitator yang memiliki anak dan juga bersekolah di PAUD tersebut. Anak tersebut memiliki hutang pengasuhan disebabkan saat usia 3 tahun sering melihat ibunya mengamuk atau depresi. Ibunya sering melampiaskan kekesalan terhadap ayahnya kepadanya. Sehingga saat ini di usianya yang memasuki 5 tahun, anak tersebut sering mengamuk di tengah-tengah teman pautnya, melempar atau membanting barang, memukul ibunya, dan ingin mendominasi lingkungannya. Ketika saya tanya ke ibunya, dulu ketika ibunya depresi dan mengamuk, begitu juga yang ia lakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap saya sebagai koordinator atau kepala unit dalam menghadapi atau menyikapi hal tersebut? Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap wali murid yang lain, walau jumlah murid kami belum terlalu banyak. Yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap ibu tersebut dalam tawazun atau seimbang memposisikan dirinya sebagai seorang guru dan juga orang tua di PAUD tersebut. Demikian Ustaz. baik, Insya Allah. Ya, jadi Masya Allah ya, memang beribu masalah dalam pendidikan anak-anak selalu menghampiri kita. Terus kemudian kadang juga masalah yang berulang-ulang terjadi sehingga kita nggak bisa mengatasinya ya, karena mungkin berbagai hal.
Jadi yang saya jelaskan tadi tentang recovery itu adalah kondisi ideal yang mana dilaksanakan di rumah. Ya, di mana di rumah itu tidak terkait dengan orang tua yang lain. Ya, terkait dengan orang tua yang lain. Nah, kemudian tidak terkait dengan kelembagaan, ya, kemudian tidak terkait dengan dinas pendidikan. Nah, sehingga secara ideal tadi menurut konsep yang kita bahas tentang recovery tadi, untuk pelaksanaan di rumah itu sangat sangat nyaman. Namun demikian, hari ini kita belum bisa meninggalkan sebuah model pendidikan yang disebut dengan persekolahan. Ya, persekolahan. Ini yang perlu kita pahami. Kalau sudah masuk model persekolahan, maka sejatinya model pendidikan persekolahan itu bukan model ideal, yaitu adalah model darurat. Darurat karena apa? Karena muncul karena terjadinya revolusi industri. Ya, dan sekarang sudah ada revolusi industri 4.0 menjelang 5.0, 5.0. Nah, sehingga dengan revolusi industri inilah ada efek-efek samping terhadap pendidikan. Termasuk saat ini, di samping ada model persekolahan sekarang ini, anak-anak generasi digital ini berbeda dengan generasi Z, generasi X, bahkan berbeda juga dengan generasi Z atau Gen Z. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita pandai-pandai mengambil jalan tengah akibat adanya perubahan teknologi ini atau perubahan pengetahuan. Kalau zaman dari dulu nggak berubah. Ya, zaman itu dari dulu ya satu sehari semalam itu 24 jam sampai sekarang. Yang berubah adalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan perubahan teknologi dan pengetahuan tersebut, akhirnya merubah pola perilaku manusia. Ya, dengan perilaku yang berubah tersebut, maka muncul efek-efek yang lain, mempengaruhi dalam semua sisi kehidupan. Sehingga akhirnya orang menyebut perubahan zaman. Sebenarnya adalah perubahan pola perilaku hidup manusia. Zamannya tidak berubah. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kita sulit ketika mengambil sikap permasalahan yang sejatinya di rumah itu mudah, tapi karena ini permasalahan di persekolahan sehingga menjadi lebih rumit karena terkait dengan banyak pihak. Akhirnya apa yang kita lakukan sebagaimana kaidah kita ya, yaitu jalan tengah. Jadi yang saya katakan tadi idealisme, kali ini jalan tengah. Kita perhatikan sekarang usia 0 sampai 7 tahun. Usia 0 sampai 7 tahun itu kan masa emas dari karakter iman. Anak-anak Anda masih usia 5 tahun. Ya, masih usia 5 tahun. Ya, mungkin kita bisa buka slide ini. Nah, ketika anak bermasalah kan ada dua hal yang kita perhatikan, usianya dan kondisinya. Ya. Kalau usianya itu kita perhatikan gambar seperti ini, ya sesuai dengan fasenya. Kalau kemudian ternyata dia sudah lewat masa emasnya, maka kita lihat kondisinya. Mana yang belum tumbuh iman, ilmu atau amal. Tapi kalau kita perhatikan usianya, Ananda tadi yang ditanyakan, itu adalah fase 0 sampai 7 tahun. Karena usianya masih 5 tahun. Itu sebenarnya masih masa emas puncak-puncaknya penuntasan egosentris. Ya, sehingga apa yang terjadi pada diri anak sebenarnya itu belum bisa dikatakan luka pengasuhan. Karena luka pengasuhan itu disebut luka pengasuhan jika sudah lewat masa emasnya. Kalau itu terjadi pada anak usia 10 tahun, itu baru luka pengasuhan. Tapi kalau masih 5 tahun, ya memang dia bisa ada namanya hutang pengasuhan atau luka pengasuhan, tapi belum sampai melewati masa emasnya, ibaratnya masih sangat mudah untuk di recovery. Ya, 5 tahun mengalami hutang pengasuhan, itu masih sangat mudah untuk di recovery, karena memang itu masanya masa penuntasan egosentris. Ya, sehingga tidak banyak terkait dengan hal-hal yang lain, dengan teman-temannya dan sebagainya. Namun sekali lagi ini persekolahan.
Maka tadi yang perlu kita perhatikan, sikap sebagai seorang koordinator atau boleh dikatakan kepala sekolah di PAUD atau TK menghadapi anak seperti ini. Yang pertama bahwa ini adalah masa emas dia ya, baru puncak-puncaknya egosentris. Maka bisa kita katakan, bisa jadi perilaku dia seperti itu disebabkan karena memang masanya memang baru seperti itu, yaitu 0 sampai 7 tahun. Yang kedua mungkin sudah masanya seperti itu, dipicu dengan hutang pengasuhan, sehingga menjadi kondisinya lebih parah. Maka penanganannya ini dua, ya, yaitu penuntasan egosentris karena masa emasnya. Kemudian yang kedua adalah dengan recovery, ya, dengan recovery tapi sebenarnya adalah recovery yang pada masa emasnya ini, dan itu lebih mudah. Nah, makanya metodenya sama, yaitu menggunakan bahasa hati, ya, menggunakan bahasa hati. Maka kalau secara kaidah, ketika anak tersebut itu memukul temannya atau kemudian mengganggu temannya, ya, itu sebenarnya selama aman bagi dia dan temannya, ya sudah, kita dampingi saja, kita dampingi sampai dia tuntas. Namun jika ternyata hal ini merembet kepada wali murid yang lain, dan ini sering terjadi, bukan rahasia umum, ketika ada anak bermasalah di sekolah, kemudian wali murid ada yang mengancam. Ya, sebenarnya ini adalah bukan sikap yang bijak seorang orang tua. Ya, mengancam, kalau dia tidak dikeluarkan, anak saya akan saya tarik. Itu sering terjadi seperti itu. Dan ini menjadi beban pikiran bagi para penyelenggara pendidikan. Terutama penyelenggara pendidikan yang masih bergantung dengan jumlah murid. Nah, maka bisa kita katakan sebenarnya lembaga pendidikan yang berbasis karakter nabawiyah atau lembaga pendidikan fitrah ini, itu sebenarnya adalah lembaga pendidikan yang tidak bergantung kepada banyaknya murid. Itu insya Allah lebih mudah. Coba kalau misal lembaga pendidikan tidak bergantung pada jumlahnya murid, ada anak seperti itu, kemudian wali murid yang lain komplain, ya, komplain. Pokoknya kalau dia nggak dikeluarkan, ya, anak saya tarik. Maka bisa kita katakan, ini ideal dulu ya, kita ideal. Kita bisa katakan, orang tua menarik anak itu hak dia. Tapi anak yang dianggap masalah tadi, ya, dia tetap di sekolah kami, sekolah kita, ya, tetap belajar di sekolah kita, itu hak dia. Itu juga hak dia. Sama-sama punya hak. Ya terserah, akhirnya ya orang tua yang menarik itu silakan, hak dia. Kemudian anak yang bandel masih di sekolah kita, ya itu juga hak dia. Ini. Nah, ini makanya kalau tidak bergantung kepada jumlahnya murid, kita akan seperti itu, nggak masalah. Ya nggak masalah. Namun kita sudah terikat ya dengan banyak hal, di antara dengan tadi sekolah masih membutuhkan murid. Nah, sehingga sebagai koordinator itu bersikap bijak, tidak bisa seperti ideal seperti tadi. Itu bisa membahayakan. Atau orang mengatakan itu bisa bunuh diri sekolah maksudnya. Nah, akhirnya yang bisa kita katakan ya apa? Yang pertama, orang tua yang komplain itu, ya, orang tua yang komplain merasa terganggu, dan itu saya yakin tidak semuanya, hanya beberapa, dan kadang itu mempengaruhi yang lain, memprovokasi. Anggap sajalah mungkin dari 10 orang atau 20 orang, itu hanya satu orang tua. Nah, itu jadi sasaran prioritas kita. Ya, sebagai pimpinan kita menyuruh kepada seorang guru untuk mendatangi rumah, jangan dipanggil, mendatangi rumah orang tua yang komplain tadi. Ya, komplain kepada guru sekolah karena ada anak orang tua yang lain yang dianggap bermasalah. Akhirnya dia mengancam, kalau dia tidak dikeluarkan, saya akan tarik anak saya. Nah, ini makanya seorang pimpinan tadi mengutus untuk visit. Ya, datang ke rumahnya, diajak ngobrol. Tentu saja yang diobrolkan itu bukan langsung kepada permasalahan anaknya si orang tua tadi, bukan anaknya bermasalah tadi. Ya, potensi anak ceritakan semuanya, gitu kan, sampai orang tua itu senang, ya. Nah, baru kemudian kita bisa sedikit menyinggung ya permasalahan anak bermasalah tadi, antara lain untuk menggunakan nurani.
Ya, coba seandainya itu adalah anak kita. Kemudian ada orang lain yang mengancam seperti itu. Rasanya kira-kira bagaimana? Kadang-kadang bisa dibalikkan seperti itu. Nih. Atau mungkin dia masih anak-anak, masih kecil. Insya Allah tidak mengapa. Ya selama kita dekat dengan anak, insya Allah anak-anak itu tidak mudah terpengaruhi dari pengaruh buruk dari luar. Ini yang bisa kita prioritas pertama yaitu home visit kepada orang yang komplain tadi, yang memprovokasi. Kemudian prioritas yang kedua, karena si ibu ini bermasalah, maka ditangani adalah ibunya, yang mana ibu tersebut sebagai guru di sekolah tersebut. Akhirnya ya kita mungkin bisa kunjungan ke rumahnya walaupun tiap hari di sekolah. Karena berdiskusi di rumah atau menyampaikan pesan ketika di rumah itu lebih mengena daripada di kantor atau di sekolah. Maka lakukan kunjungan ke sana, entah diwakili oleh siapa, entah kepala sekolahnya, entah guru lain, ya, untuk mendatangi ibu yang seorang guru tadi, yang anaknya bermasalah tadi, untuk banyak memberikan apa namanya itu support ya, untuk mengisi tangki cintanya sehingga ibu tersebut merasa nyaman. Sebab ketidaknyamanan orang tua ketika anaknya di lembaga pendidikan itu sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan anak karena sifatnya itu menular. Nih. Jadi intinya seperti itu ya. Kita tetap menangani yang di prioritas yang pertama adalah yang memprovokasi orang tua yang komplain itu langsung kita dekati ya. Jadi pakai ilmu tinju kan ya. Ilmu tinju. Kalau kita merasa tidak mampu untuk mengalahkan dia, kemudian dia menyerang kita, maka biasanya orang yang sudah mulai kewalahan untuk membalas itu merangkul lawan. Nah, setelah dirangkul itulah lawan itu nggak bisa mukuli. Nah, sehingga demikian ketika kita menghadapi orang tua komplain, ya dirangkul saja, masih dekati, datangi rumahnya. Kalau perlu dibawakan oleh-oleh atau hadiah apa, itu insya Allah dia akan kena hatinya, akan dulu. Nah ini terkait dengan masalah tadi, yaitu masih usia 5 tahun, sehingga masih insya Allah masih gampang, ya, masih gampang. Dan nanti dijelaskan kepada orang tua yang komplain bahwa pengaruh anak usia seperti ini itu tidak begitu besar dibanding ketika di SMA. Ya mereka masih mengandalkan kasih sayang dari ibunya. Jika ibunya dekat ya insya Allah dia imun dari pengaruh luar. Tapi kalau ada broken home, merasa tidak disayangi, dia akan mudah terpengaruh dari dunia luar. Jadi itu tadi kesimpulannya, yaitu mengutus seorang guru atau mungkin kepala sekolah sendiri yang menghadapi orang tua yang komplain, itu yang pertama, itu yang tangani pertama. Kemudian baru masuk kepada orang tua yang anaknya bermasalah. Insya Allah nanti kalau orang tua sudah selesai, ya tanpa kita banyak kata-kata terhadap anak, insya Allah anak akan selesai juga, insya Allah ta'ala. Nah itulah pendidikan yang berbasis hati, yaitu menular. Jadi fasenya masih fase penumbuhan iman. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan ini ya. Jadi penanganan ke orang tua dan guru tadi tetap menggunakan bahasa hati, kelembutan ya. Ini. Nah, jika perlu mungkin kalau sudah seperti itu nanti hatinya sudah kena baru kemudian menggunakan lisan. Nah, ini jawabannya demikian ya. Wallahualam bishawab. Ya Ustaz, mungkin ada pertanyaan lain? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Sedikit menekankan, jadi yang dimaksud dengan hutang pengasuhan itu bila sudah melewati masa emasnya, Ustaz ya. Masa emasnya ya. Jadi Ya, kalau jadi kalau seandainya anak tadi masih 5 tahun itu sebenarnya ya ada utang pengasuhan, tetapi itu dibarengi dengan masa emas yang penuntasan ego juga di situ. baik, Nah, penuntasan ego. baik, Ustaz. Alhamdulillah. Berlanjut, Ustaz ya, dengan pertanyaan Ya, yang kedua. ya, ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jika Assalamualaikum. usia 7 tahun yang luka hati terlalu dalam dikarenakan keluarga broken home, ibunya selalu mengadu jika siswi tersebut sering mengamuk kalau di rumah, dan ibunya berpikir kalau kemarahannya tidak wajar atau mungkin terkena santet. Padahal di sekolah, Masya Allah, anak tersebut terbuka dan normal seperti biasa, bisa mengontrol karena ibunya suka
negatif saja ke siswa tersebut. Jadi, yang kami lakukan membasuh luka siswi tersebut. Karena kami tidak bisa menjamah jika di rumah, akhirnya kami kasih buku. Jika kamu marah, baca istighfar, terus tulis kemarahanmu di buku. Buku itu kami beli buat siswi tersebut untuk bisa mengeluarkan emosinya di buku tersebut. Anak tersebut senang saat diberikan buku dan selalu dibawa kemana-mana buku tersebut. Apakah yang kami lakukan kurang tepat, Ustaz? Sebab kami tidak bisa ada di sisi siswa tersebut jika di rumah. Demikian, Ya, Ustaz. baik. Ya, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika di rumah itu bermasalah, tapi ketika di sekolah dia tenang, ya tidak bermasalah dengan diatasi dengan diberi buku, sehingga emosinya ya ketika di rumah itu tidak tertumpahkan sehingga muncullah emosi marah. Ketika di sekolah ternyata bisa ditumbuhkan melalui tulisan. Hal seperti ini tidak mengapa, tidak mengapa, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan itu bukan sekolah, permasalahan itu ada di rumah. Ya, antara dengan tenangnya anak di sekolah itu, satu sisi gurunya tidak melakukan tekanan, maka itu menunjukkan bahwa permasalahan itu di rumah. Nih, langsung di rumah. Nah, beda lagi kasusnya jika ternyata anak di sekolah itu nurut, ya, nurut tapi bukan seperti yang cerita tadi. Kalau tadi kan memang betul-betul anak itu memiliki keleluasaan. Di sekolah itu nurut. Kemudian di rumah itu anak itu bisa bebas berekspresi, kayak banyak bergerak, gitu kan. Berani ngomong, berani komplain. Nah, sedangkan ketika di rumah orang tuanya itu tidak melakukan tekanan-tekanan, tidak selalu menjaga fitrahnya. Ini yang bermasalah di sekolah kalau seperti tadi. Karena sekolah terlalu under pressure. Nah, ini jadi perlu kita pahami, bukan berarti ketika di rumah itu banyak gerak, di sekolah tenang itu yang masalah rumah, belum tentu, bisa kebalikannya. Lihat kasus-kasus ya, kasus per kasus. Ya. Nah, seperti yang diceritakan tadi, itu menunjukkan bahwa anak itu bermasalah di rumah, yang emosinya tidak tumpah. Ya, jadi proses euforianya itu tidak terfasilitasi. Nah, kemudian terfasilitasi di sekolah. Dan itu tidak mengapa dan bagus sekali dilakukan. Ya, yang di rumah tidak mendapatkan suplai tangki cinta atau suplai bahasa cinta, kemudian disuruhkan di sekolah dilakukan, tidak mengapa. Daripada nanti di rumah dia sudah mendapatkan tekanan, di sekolah ditekan lagi, maka biasanya anak itu akan kabur. Kabur dalam hal ini adalah dia akan cenderung menuruti apa pendapat dari orang lain yang bukan berasal dari rumah dan sekolah. Ini yang mungkin apa namanya perlu kita pahami terkait dengan hal ini. Nah, makanya ketika sekolah berusaha mengisi atau membasuh lukanya anak, sementara ini di rumah luka lagi, ke sekolah kita basuh lagi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebab kita jelas tidak mudah sekali menyentuh tentang rumah anak tersebut, atau kita ingin membalikkan pemandangan atau pola pikir orang tua itu tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah itu yang tidak bisa menyentuh rumah dari anak-anak. Maksudnya menyentuh itu bisa mempengaruhi rumah anak-anak. Itu jarang sekali. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan ya sudah di sekolah kita basuh, walaupun besok luka lagi di rumah. Itu lebih baik daripada kita tidak membasuhnya kemudian anak akan keluar. Akan bertambah parah lukanya dan bisa meledak nanti di belakang hari kemudian. Nah, sehingga tidak mengapa. Dan biasanya anak yang menumpahkan emosi dengan menulis itu adalah anak-anak yang ego rendah. Ego rendah, anak yang baperan. Dan sampai buku itu dibawa kemana-mana. Nah, ternyata satu sisi di rumah dia marah. Maka itu jelas-jelas itu hutang pengasuhan. Karena apa? Ego dia itu rendah. Tapi ternyata ketika di rumah egonya meluap. Nah, itu berarti itu akibat dari hutang pengasuhan. Bukan karena karakter bawaan. Nah, ini akhirnya itu yang bisa dilakukan ya. Ya mungkin di samping menulis juga sama diberi apresiasi dengan bahasa-bahasa cinta disentuh. Karena dikasih hadiah itu akan menjadikan dia merasa lebih nyaman. Nah, ini apa namanya? Mudah-mudahan ya dengan ini kita mendapatkan pahala
Bahkan para ulama sebagian itu menyebutkan bahwa anak ketika berdoa kama robayani sohiro, jadi sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil, maka sebagian ulama mengatakan ketika yang waktu kecil mendidik itu adalah gurunya, yang dapat doa itu adalah gurunya. Kalau memang orang tuanya abai. Nah, ini antara lain yang bisa kita ambil faedah, kita sebagai seorang guru memang tugas kita itu adalah memperbaiki akhlak atau karakter anak-anak kita, walaupun kadang-kala kita itu mungkin berat, ya berat sekali, dan kadang-kadang kita itu merasa ditekan sana sini, namun perlu diketahui bahwa mereka ketika berdoa, kalau memang kita yang mendidik, maka kita akan mendapatkan doa dari anak-anak kita tersebut. Ya, demikian walau bisawab. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Dan kita akan berlanjut pada pertanyaan ketiga. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Bila di sebuah kelas dalam sekolah ada 3 atau bahkan lebih anak-anak yang fatherless atau motherless yang berumur rata-rata 10 tahun, dan bila kita berniat memposisikan sebagai pengganti orang tua mereka ketika di sekolah, sementara waktu dan tenaga tidak bisa mencukupi untuk membimbing mereka semuanya. Apakah ada semacam prioritas bagi mereka, misal prioritas ke anak yang punya luka banyak pengasuhan atau yang paling banyak luka pengasuhannya, atau bagaimana, Ustaz? Jazakumullah Baik, khairan. ya, baik. Ini apa namanya pertanyaan yang sangat bagus dan pendapat yang sangat bagus karena apa? Sudah berbicara masalah prioritas. Benar. Ya, kita mendidik anak kadang satu kelas 20 anak. Ya, yang kita saja di rumah mungkin mendidik 3 anak aja repot. Ini 20 anak. Tentu saja kalau semua minta kita tangani semua, itu sangat berat sekali, bahkan hampir tidak mungkin. Maka kita pakai skala prioritas. Nah, skala prioritas misal di antara permasalahan anak ada yang motherless, ada yang fatherless. Kira-kira yang fatherless sama motherless itu kita dahulukan mana? Ya, kita dahulukan mana? Yang kita dahulukan adalah yang fatherless, yaitu orang anak-anak yang tidak dekat dengan ayah, dengan ayah. Ini yang kita dahulukan. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani ya yunasironi ya yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Disebutkan fa'abawahu, ya bukan umahu, ya bukan walidahu, tapi disebutkan ke abun di sini. Karena memang sejatinya pendidik yang paling utama itu ayah. Ya, ayah. Maka jika ayah sudah tidak ada, maka itu prioritas utama didahulukan. Maka nanti ustadz-ustadz yang merasa ada anak fatherless, dekati saja salah seorang ustadz mengemban tugas untuk menjadi ayah pengganti di sekolah. Peran pengganti maksudnya, peran pengganti di sekolah. Maka insya Allah itu nanti setelah ini selesai baru tahap berikutnya. Nah, memang luka yang lebih dalam itu adalah mereka yang fatherless daripada yang motherless. Karena memang kehilangan sosok ayah itu sangat melukai seorang anak, terutama terkait dengan masalah kepercayaan diri, ya, keberanian dan sebagainya yang terkait dengan maskulinitas. Jadi tidak mengapa, ya, yaitu diprioritaskan kepada anak yang paling hutang pengasuhannya paling banyak dan itu yang terkait dengan ayah, ya, dengan ayah. Nah, akhirnya nanti setelah ayah yang fatherless selesai baru kemudian yang motherless, karena memang tenaga kita terbatas dan semua sekolah terbatas. Ya, sepertinya kalau suruh menangani semua anak satu persatu, sebagaimana orang tua di rumah kita tidak sanggup, karena ini bukan model persekolahan ideal, ini adalah model persekolahan darurat, model pendidikan darurat akibat revolusi industri. Demikian walam bisawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Dan kita berlanjut pada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, anak usia 10 tahun suka mengambil uang orang tuanya diam-diam. Si anak inginnya main di luar terus, tidak betah di rumah.
ketika datang ke rumah, tiba-tiba membawa burung atau ikan, terkadang mainan kecil-kecil. Ini bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, ini memang sering terjadi ya pada anak-anak menjelang muruhakoh. Jadi anak yang dari tamyiz menuju ke murahakoh ya kurang lebih 10 tahun ini. 10 tahun, 11 tahun. Itu sering sekali terjadi seperti ini. Dan jarang terjadi ketika masih kelas 1, 2, 3 SD. Mengapa demikian? Ya, karena apa? Yang pertama, anak itu perubahan dari karakter belajar ke karakter bakat yang terkait fisik, itu rasa keponya kan memuncak anak itu. Ketika menjelang usia 10 tahun. Keponya memuncak. Sementara kadang-kadang rasa keponya itu nggak terfasilitasi. Antara lain mungkin karena hambatan keuangan, dia nggak punya uang. Sebenarnya dia hanya ingin membeli sesuatu yang sangat sederhana, tapi nggak punya uang. Akhirnya nekat untuk mengambil, karena dorongan rasa ingin tahu tadi. Dorongan rasa ingin tahu. Akhirnya dia mengambil uang orang tuanya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi anak seperti ini? Ya, yang suka mengambil uang ketika usia 10 tahun. Yang pertama perlu kita ketahui, dia baru saja masuk 10 tahun. Dan kita ketahui fase perkembangan anak kita zaman ini itu banyak mengalami kemunduran. Maka anak 10 tahun ini masih kita anggap seperti anak yang baru masuk SD. Ya, kalau permasalahannya demikian, baru masuk SD. Nih. Maka sudah menggunakan bahasa lisan. Maka anak usia seperti ini, itu kalau memang fase sebelumnya tuntas, maka kita menggunakan bahasa lisan. Nah, nggak boleh yang mengambil uang tanpa izin. Kemudian kalau nanti mengambil uang tanpa izin, di akhirat bisa dituntut sama yang punya uang. Ya, ini. Jadi, karena kalau dituntut, berarti nanti kita bisa jadi orang bangkrut. Walaupun kita sholat, jadi menghadap Allah pakai bawa bahasa apa pahala sholat, pahala sedekah, tapi ternyata nanti akan dimintai oleh orang-orang yang kita zulimi, termasuk yang uangnya kita ambil. Nah, itu dijelaskan ke anak, tapi tanpa adanya kekerasan, cemberut, ya, tapi dengan wajah selalu ceria dan lemah lembut. Nah, jadi kemudian karena masih dianggap anak kecil, masuk 7 tahun, ya, maka bahasa yang tepat adalah menggunakan bahasa lisan. Walaupun dia sudah 10 tahun, tapi ada kemunduran fase tadi, maka menggunakan bahasa lisan. Jadi ditunda terlebih dahulu. Kalau dia 10 tahun sudah selesai masalahnya, itu nggak akan mengambil uang. Tapi mengambil uang ini menunjukkan bahwa fase fase tamjiznya belum selesai. Jadi fase tamjiznya belum selesai. Sehingga maka kita perlu mengulang kembali. Dan biasanya anak seperti ini dari kasus-kasus yang terjadi, insya Allah tidak seterusnya akan seperti itu. Jika kita bisa mengambil hatinya, mengisi hatinya, nasihat lembut, ya, bukan dengan kekerasan, maka nanti dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Nanti begitu masuk usia apa namanya murohakoh, bukan atas ribah lagi, bukan trial error lagi dalam gaya belajar, cara belajarnya, tapi sudah masuk kepada at-tafkir. Itu insya Allah masalah seperti ini tuh banyak apa namanya akan sembuh dengan sendirinya, akan selesai. Namun perlu diperhatikan ada juga anak yang mengambil barang atau uang itu bukan karena butuh, bukan karena membutuhkan. Ia hanya sekedar mengambil memiliki rasa puas. Kalau ini sudah masuk ke kleptomania. Kalau sudah ke kleptomania, ini kita serahkan kepada ahlinya. Ya, itu bisa sembuh dengan secara fitrah, yaitu alamiah, tapi lama. Maka kalau sudah keadaan darurat seperti ini memang perlu dikembalikan kepada ahlinya yang terkait dengan menangani masalah kleptomania dan sebagainya. Nah, kita yang bisa lakukan terhadap fitrahnya adalah secara alamiah dan biasanya sembuhnya itu lama. Dan kita pun nggak bisa menjamin nanti benar-benar sembuh atau tidak. Ini, nah ini apa namanya perlu kita ketahui. Kita perlu tenang terlebih dahulu. Ya, anak usia ini insya Allah masih bisa berubah. Justru kalau kita memarahi dia, memukul dia, itu menjadikan kondisi untuk mengambil uangnya makin menjadi lebih parah lagi. Menjadi lebih parah lagi. Ya, insya Allah ini bukan kleptomania.
Ini hanya fase-fase perkembangan yang nanti akan melipati fase ini. Nah, kalau butomania itu biasanya dia mengambil sesuatu tapi tidak membutuhkan. Kadang-kadang mengambil uang yang ditaruh gitu aja. Nanti siapa yang ngambil temannya itu. Jadi nggak ada kebutuhan, ya nggak ada kepentingan. Kalau butomania, ya, jadi mengambil karena memang ada rasa puas ketika berhasil mengambil. Padahal dia mungkin orang kaya, anak orang kaya, ya uang sakunya cukup, dia terpenuhi kebutuhannya, tapi kadang-kadang melakukan itu karena apa? Karena dorongan. Dorongan merasa puas jika dia melakukan sesuatu, orang lain tidak tahu. Jadi kayak ahli siasat gitu. Jadi ini yang mungkin bisa saya jawab. Insya Allah tidak mengapa. Nasihatilah saja dengan lembut, jangan dimarahi. Insya Allah nanti anak akan berhenti. Ya, demikian orang bisa. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Dan ini ada satu pertanyaan tertulis kembali. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, jika kita tidak dapat memenuhi cita-cita anak karena kendala biaya, apakah termasuk utang pengasuhan kah, Ustaz? Bagaimana, Baik, Ustaz? ya, Jazakallah khair. ya. Baik. Kalau anak sebelumnya itu tidak ada hutang pengasuhan, ya maka insya Allah anak paham bahwa orang tuanya nggak punya uang. Tapi kalau sebelumnya ada hutang pengasuhan, dengan kondisi ini akan memperparah kondisi pengasuhan lagi, akan mempertambah apa namanya hutang pengasuhan. Jadi saya ulang lagi, jika sebelumnya anak itu nggak ada hutang pengasuhan, maka dengan kasus ini ya karena terkendala biaya itu tidak menambah hutang pengasuhan. Tapi kalau sebelumnya ada hutang pengasuhan, ya maka kondisi ini akan menambah ya menambah hutang pengasuhannya. Karena apa? Karena anak yang memiliki hutang pengasuhan sebelumnya itu nggak peduli kondisi orang tuanya kayak apa, pokoknya aku harus begini harus begini. Nah ini dua kondisi tadi. Nah terus kemudian apa solusi kita kalau ternyata ini menyebabkan hutang pengasuhan anak? Ya, apa solusi kita ketika ini benar-benar menyebabkan hutang pengasuhan pada diri anak? Yaitu dengan mengalihkan. Ya, yang pertama mengalihkan. Saya pernah memberikan contoh orang yang ada anak yang berbakat suka menganalisa atau meneliti, ya suka memperbaiki dan suka melayani, kemudian suka berperasaan, ya maka kalau memang ada biaya bisa jadi nanti sekolahnya di kedokteran karena di kedokteran nanti ketika memeriksa orang membutuhkan apa namanya analisa, membutuhkan penyembuhan, yaitu keinginan menyembuhkan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan empati, sehingga menjadi dokter yang ideal dengan 4 bakat tadi. Namun demikian, ternyata ada bidang lain, yaitu teknisi sepeda motor, yang itu insya Allah 4 karakter tadi itu terfasilitasi dengan sepeda motor, bengkel sepeda motor, atau teknisi sepeda motor. Nah ini akhirnya itu yang bisa kita lakukan, yaitu mengalihkan ke bidang yang lain. Karena satu profesi itu beberapa profesi kadang-kadang memiliki satu bakat, satu jenis bakat, satu kelompok bakat. Ya, ya ini mungkin yang bisa dilakukan ya terkait dengan masalah apa namanya tadi hutang pengasuhan akibat cita-cita tidak terpenuhi. Jadi kalau memang itu menyebabkan benar-benar hutang pengasuhan akibat hutang pengasuhan sebelumnya, maka segera ambil tindakan, yaitu diarahkan kepada bidang lain yang masih satu bakat. Ya. Tapi tadi mungkin jawaban tadi yaitu mengalihkan pada bidang bakat. Baik, alhamdulillah. Dan kiranya apakah masih ada waktu, Ustaz? Kalau masih ada pertanyaan silakan Ustaz. Oh, baik. Ini ada saya. Silakan Ustaz kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz, yang tadi sudah dijelaskan jika mengambil sekolah ideal, maka yang terjadi satu persatu murid hilang. Iya. Bahkan hanya beberapa saja. Ya. Langkah apa yang harus lembaga ambil, Ustaz? Ya, baik.
Artinya anak-anak dan kami, guru dan lembaga sudah merasa nyaman, namun kita tidak bisa mengubah pola pikir orang tua. Demikian, Ustaz. Baik. Ini saya akan cerita pengalaman saja dari beberapa sekolah yang menerapkan pendidikan alamiah, menerapkan pendidikan fitrah, atau menerapkan pendidikan karakter nabawiyah. Nih. Nah, nah, jadi yang pertama, karena kita tidak semudah membalik kanankan semua orang tua seperti baris berbaris, ya, sehingga kita mungkin sudah balik kanan, mereka belum balik kanan, sehingga langkahnya tidak searah. Maka ini muncullah yang dinamakan apa namanya, tidak sevisi namanya. Nah, akhirnya secara otomatis ada resiko mereka akan menarik, ya karena tidak sepaham tadi, akan menarik anaknya dari sekolah satu persatu. Namun demikian, ya insya Allah Ta'ala dari pengalaman, ya itu nggak sampai 25%. Misal kita muridnya 30, atau mungkin muridnya 100 lah. Itu nggak ada sampai 20 insya Allah. Ya paling banyak itu 15. Itu paling parah-parahnya itu, insya Allah. Cuma masalahnya memang kalau kita sekolah masih mengandalkan apa namanya apresiasi masyarakat dengan banyaknya murid, jangankan keluar 15 atau 10 ya. Keluar 3 saja itu kita sakit hati, merasa nggak nyaman. Nah, maka kita perlu membiasakan begini. Dulu para salaf, ya, ketika mereka membuka lembaga pendidikan yang metodenya mulazamah, gitu, tidak pernah gelisah dengan jumlah murid. Entah muridnya mau ngaji atau tidak, itu urusan mereka. Kata ya, saya pernah mendengar kisah Syekh Utsaimin, ya, kisah Syekh Utsaimin rahimahullah, yang akhir-akhir hidup beliau itu ribuan muridnya. Ya. Suatu ketika beliau itu pernah, ya, pernah di suatu masjid diantar oleh seorang sopir, ya untuk ngisi kajian. Nah, ternyata di masjid tersebut nggak ada orang hadir, ya nggak ada orang hadir. Sementara saya itu mengharapkan juga daripada nggak ada, yang mending supirnya tadi yang akan beliau ajar. Ternyata supirnya juga izin keluar, sehingga beliau di situ sendirian. Apakah kemudian beliau sedih, gelisah? Tidak, beliau tetap tenang di situ, membuka-buka kitab, ya beliau murojaah di situ dan nyaman. Dan itu selalu beliau lakukan. Seandainya besok nggak ada lagi pun juga akan datang ke sana. Nah, sehingga itulah antara lain contoh dari para ulama, ya. Ulama pendahulu kita, baik para salaf maupun para ulama-ulama mutakhirin ini, bahwa mereka tidak pernah apa namanya khawatir entah dapat murid atau tidak. Bahkan ya seorang nabi pun ada yang nabi itu pengikutnya hanya satu orang itu ada. Dan itu dikatakan berhasil. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut, itu pun dikatakan berhasil. Nah, maka pendidikan itu ukuran berhasil tidak bukan dari banyaknya murid. Bahkan pendidikan itu berhasil tidaknya bukan ditentukan dari outputnya, anaknya jadi apa, bukan. Pendidikan itu berhasil diukur dari prosesnya. Sekali lagi, bukan the best output, tapi adalah the best proses, itu yang perlu kita pegang. Makanya jangan khawatir, jangan takut, ya, ya, tentang masalah nanti. Kalau kita merasa bahwa kita sudah ingin kembali kepada metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada risiko-risiko seperti itu tidak seberapa dibanding pahala besar yang akan kita dapatkan ketika kita mendidik anak sesuai dengan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kemuliaan sebuah sekolah itu bukan dilihat dari banyaknya murid, tapi kemuliaan sebuah sekolah itu adalah dilihat apakah prosesnya mendekati apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau tidak. Walaupun terkait dengan metode mendidik sekolah itu sifatnya muamalah, tapi kita punya teladan. Maka barang siapa yang mendekati teladan, yaitu mendekati contoh Nabi SAW, itulah yang terbaik. Walaupun mungkin nggak dapat murid atau muridnya sedikit, ya, atau mungkin sekolahnya nggak punya gedung, ya, berarti kelasnya itu masih di ember-ember rumah atau di masjid dan sebagainya, jangan khawatir. Jadi seperti itu ya, kita sebagai
pengelola lembaga itu kadang-kadang mengalami hal seperti ini. Dan ini insya Allah sunatullah, dan banyak sekolah yang sudah menerapkan dan berani menanggung resiko itu, dan alhamdulillah ya di akhir-akhirnya yaitu ini tidak cukup setahun 2 tahun ya insya Allah untuk menghadapi perubahan seperti ini. Ya paling lama 2 tahun lah insya Allah. Itu kita baru bisa merasakan agak tenang. Ada juga yang sampai 3 tahun, 4 tahun baru merasakan adanya ketenangan setelah mengambil metode ini akibat apa? Guncangan, ya guncangan. Ya, jadi zona nyaman dalam mendidik itu kadang-kadang justru menghancurkan lembaga. Ya, tapi perubahan-perubahan yang banyak resiko justru itulah kadang-kadang yang akan membesarkan lembaga itu. Ini yang memang sering terjadi demikian. Maka kita jangan terjebak dengan zona nyaman. Dah yang penting masyarakat mendukung kita, anak-anaknya di sini nyaman, kita nggak usah ideal-ideal, nggak apa-apa, yang penting kita nyaman, aman. Itu justru yang akan menghancurkan sebuah lembaga. Maka perubahan memang senantiasa harus terjadi, ya. Justru yang menghancurkan sebuah lembaga itu karena apa? Anti perubahan. Kita bisa belajar dari banyak hal, walaupun ini bukan sekolah tapi perusahaan. Ya contoh perusahaan Kodak. Kodak itu tidak mau mengembangkan atau tidak mau menerima perubahan dengan adanya kamera digital. Ya mereka bersikukuh bahwa yang namanya foto itu yang menggunakan film, film yang berwarna hitam itu. Ya, tapi ternyata perubahan itu tidak disikapinya sehingga sekarang Kodak tutup. Ya, termasuk Nokia juga, ya, yang tidak menerima Android, ya, nyaman dengan nama besarnya. Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan juga bisa demikian. Ketika kita nyaman dengan metode konvensional yang sejatinya kita dalam hati kita, naluri kita mengatakan ini nggak cocok, tapi kita hanya cari cara aman, justru itu yang berbahaya bagi kita. Maka perubahan itu senantiasa akan selalu terjadi sebagaimana terjadinya perubahan teknologi yang insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi revolusi industri 5.0 yaitu 5.0. Demikian walam bisawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Dan berlanjut pada pertanyaan kembali. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Jika kita mendapati seorang santri yang suka pura-pura sakit, itu bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah, wa iya. Jika ada seorang santri pura-pura sakit itu pertanda bahwa dia itu cari perhatian. Nah, kalau cari perhatian itu berarti permasalahan hati. Kalau permasalahan hati berarti kita menggunakan bahasa hati. Ya akhirnya bahasa hati ya dituruti saja. Ya seolah-olah kita nggak tahu kalau dia pura-pura. Ya, terus turuti saja. Nanti lama-lama dia akan sungkan sendiri. Setelah hatinya kena. Ya. Tapi kalau kemudian kita sebut kamu pura-pura ya, dia akan sakit hati. Dan permasalahan tidak selesai insya Allah. Ya, nah ini karena permasalahan hati sehingga nggak masuk logika. Kalau logikanya ya kita tahu dia pura-pura ya kita jelaskan kamu jangan pura-pura. Tapi kalau ini adalah terkait dengan bahasa hati ya memang tidak masuk logika. Ya, kok pura-pura kok didukung? Bukan kita mendukung, kita menyentuh hatinya. Insya Allah nanti kalau kita layani dengan baik ya sudah istirahat dulu ya sambil kita kasih bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Kadang kemudian kita puji dia, masya Allah dengan kata-kata yang mengapresiasi ya syafakallah atau syafakillah semoga cepat sembuh, doakan aja secara tulus seolah-olah kita nggak tahu bahwa kalau dia itu pura-pura. Insya Allah nanti akan selesai dengan sendirinya. Karena apa? Itu tanda bahwa dia itu tangki cintanya kering, ingin cari perhatian, ya, ingin cari perhatian. Dia ingin cari perhatian dengan cara yang lain nggak ketemu-ketemu, akhirnya dengan cara pura-pura sakit. Itu istilahnya metode andalan dia untuk menarik perhatian orang lain. Ya demikian walam bisawab. Alhamdulillah. Pertanyaan tertulis sudah selesai, Ustaz. Dan Ya, bila berkenan, apakah mungkin kita membuka secara langsung, Ustaz? ya silakan mungkin barangkali ada yang bertanya. Baik, silakan kepada Ustaz yang ingin langsung. Ya. Ya, ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan, Ustaz. Atau Ustazah.
Baik, Silakan Ustaz. Ya, kalau tidak ada ya berakhir dulu nggak apa-apa Ustaz. baik ya. Bila memang tidak ada, maka sepertinya dan pertanyaan secara tertulis sudah tuntas. Ya, Mungkin ini juga menjadi tanda akhir dari pertemuan kita. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Ustaz ada beberapa hal nasihat yang bisa disampaikan kepada kami, Ustaz. Sip. Ya. Eh, Alhamdulillah ini sesi ketiga telah selesai dengan berbagai pertanyaan. Sehingga sebenarnya dari semua jawaban yang kita bahas bersama-sama ini itu ada kesimpulan ya, kesimpulan bahwa yang pertama yang kita sebut dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan bahwa jiwa manusia itu ada tiga kondisinya, yaitu nafsul mutmainah, lawamah, amarah. Mutmainah itu tempatnya keimanan, lawamah tempatnya pikiran, akal, kemudian amarah tempatnya gerakan atau fisik. Itu kondisi jiwa. Ternyata masing-masing jiwa ini itu memiliki apa namanya bahasa yang tepat, ya, yaitu mutmainah atau iman tadi dengan bahasa hati, ya, kemudian akal tadi dengan akal atau ilmu dengan bahasa lisan, sedangkan fisik ini ya itu adalah dengan bahasa tangan. Dan masing-masing ini harus pas bahasanya. Ibaratnya obat batuk ya dengan obat batuk. Kalau fisik ya dengan fisik. Maka akal ya dengan bahasa bahasa akal yaitu lisan. Hati dengan hati. Ini nggak bisa ditukar-tukar. Nah, terus kemudian dikaitkan tiga jiwa ini dengan tiga metode bahasa ini dikaitkan dengan fase perkembangan. Ternyata nafsul mutmainah fase pertumbuhannya adalah di 0 sampai 7 tahun. Ya, maka anak TK 0 sampai 7 tahun itu bahasa yang cocok ya bahasa hati. Ya, tidak ada kemarahan, dituruti bagian raja. Nah, kemudian 7 sampai 10 itu ternyata nafsul lawamah, akal atau ilmu yang dalam karakter ini kita sebut karakter belajar. Nah, ini berarti anak SD kelas 1, 2, 3 yang kebanyak menggunakan bahasa lisan. Karena ini adalah nafsul lawamah yang lagi dominan pada anak ini. Kemudian yang ketiga adalah eh, fisik ya, bahasa tangan atau nafsul ammaroh. Itu ternyata masa emasnya ada di 10 sampai balik. Nah, itu kalau diurutkan masa emas dengan terkait dengan tiga jiwa itu. Nah, kemudian ternyata kalau anak sudah melewati masa emas, ya bermasalah, maka masalahnya kita lihat ketiga jiwa lagi. Apakah imannya, apakah ilmunya, apakah amalnya. Ya, kita pakai prioritas. Prioritas utama adalah iman dulu, baru ilmu, kemudian baru fisik, baru amalan. Maka jika setelah melewati masa emas bermasalah, kita lihat. Kalau ternyata permasalahannya hati, ya pakai bahasa hati. Kalau permasalahannya adalah tadi ilmu atau pengetahuan, ya pakai bahasa lisan. Kalau permasalahan di amalan, ya pakai bahasa tangan. Nah, itulah yang saya sebut dengan istilah trilogi pendidikan. Ya, semua serba tiga, tiga jiwanya, tiga metode pendidikan, tiga fase perkembangan. Dan kemudian nanti penanganannya juga menggunakan tiga jiwa lagi. Nah, itu sebenarnya inti dari kita mendidik anak-anak terkait dengan tiga kondisi jiwa tersebut. Demikian walam bisawab ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah dalam tutur kata, ya, yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang salah itu adalah dari saya pribadi dan seton, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, ya, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dalam mendidik anak-anak kita di rumah maupun murid-murid kita di sekolah, sehingga benar-benar harapan kita mendapatkan pahala jariah, termasuk di antaranya doa-doa mereka itu benar-benar nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu harapan kita, ya, karena kata orang itu guru adalah pahlawan tanpa jasa, karena memang dituntut keikhlasan yang sangat luar biasa ketika menjadi seorang guru. Demikian, ya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Khalid atas nasihat kepada kita semuanya, dan nasihat beliau merupakan tanda berakhirnya Akademi Guru batch yang ke-5 dan juga yang ke-6 yang telah kita sama-sama ikuti.
secara offline dan juga online dengan 3 kali pertemuan. Dan kembali lagi dengan paparan yang sudah beliau sampaikan, bimbingan-bimbingan yang beliau sampaikan, kita berharap semua bisa kita pelajari kembali dan insya Allah kita bisa coba terapkan di dalam kehidupan kita, ya terutama seperti yang tadi beliau sampaikan, terutama di keluarga kita masing-masing dan semoga selanjutnya bisa di lembaga kita masing-masing. Dan selanjutnya kami dari panitia mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Abdul Khalid dan juga kepada uh, seluruh peserta dari batch yang kelima dan batch yang keenam. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari Ustadz dan Ustadzah sekalian. Dan mohon maaf bila ada banyak hal yang kurang dari penyelenggaraan Akademi Guru, baik secara online ataupun secara offline. Dan semoga nanti kami akan bisa berbagi terkait dengan tautan feedback yang mungkin mohon kiranya Ustadz dan Ustadzah bisa isikan untuk bisa menjadi masukan buat kami untuk bisa memperbaiki pada penyelenggaraan Akademi Guru di batch-batch selanjutnya. Dan kembali lagi, yang terakhir, kami juga mengundang kepada Ustadz dan Ustadzah sekiranya memiliki keluangan waktu dan bisa bertemu juga secara offline di Bandung untuk mengikuti kegiatan temu diskusi dan komunikasi di batch yang kelima. Demikian, Ustadz dan Ustadzah sekalian, atas pertemuan kita di sesi yang terakhir ini. Kita akhiri, semoga Allah memberikan keberkahan atas pertemuan kita dan memberikan keberkahan atas ilmu yang akan kita dapatkan dan kita akan coba implementasikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.